Auf menuturkan bahwa Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah orang yang mendahului kalian. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada keturunanku. Tempat kembali kalian adalah telaga surga." Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini jaminan surga dari Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad, yang biasa kita sebut para habaib, ya, yang paling terkenal Habib siapa? Habib Rizik. Yang paling terkenal yaitu Habib Rizik. Hati-hati, itu beliau adalah salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW. Apabila kita nggak cocok dengan beliau, jangan sampai keluar kata-kata yang mencaci maki beliau. Sebab siapapun yang mencaci maki beliau, berarti dia mencaci maki Rasulullah SAW. Siapa yang mencaci maki Rasulullah berarti mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jaminan dari Nabi Muhammad, siapapun yang berbuat baik kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW, maka kelak di yaumil qiyamah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempatnya surga, tentunya yaitu dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis lain, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Awwalu man ashfa'u yaumal qiyamah min ummati ahlu baiti wa muhibbu ahli baiti." Kata Nabi, pertama kali dari umatku yang akan aku beri syafaat kelak di yaumil qiyamah, yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama kali. Besok di yaumil qiyamah, yang diberi syafaat pertama kali oleh Nabi Muhammad, ya tentu anak cucu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, yang bakal mendapatkan syafaat setelah anak cucu Nabi Muhammad, yaitu wa muhibbu ahli baiti, pecinta keluarga Nabi Muhammad SAW. Cintanya memang karena Allah Subhanahu wa taala dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ummati man ahabba ahla baiti." Kata Nabi, ingat, syafaatku terhadap umatku yaitu khusus bagi mereka-mereka yang cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Berarti siapapun yang meninggal dalam keadaan di dalam hatinya ada sedikit kebencian terhadap keturunan Nabi Muhammad, ada kejengkelan sedikit kepada para habaib atau para syarifah, maka orang ini tidak berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis lain yang diriwayatkan oleh Jabir, Rasulullah mengatakan, "Man abghadana ahlal baiti hasyarahullahu yaumal qiyamah yahudiyah." Nabi mengatakan, siapa yang di dalam hati seseorang ada kebencian kepada anak cucu Nabi Muhammad, kepada para habaib atau syarifah yang biasa disebut Habib, ya, Habib Rizik, Habib Bahar, Habib siapa lagi? Ya, cuma Habib RT nggak ada ya. Habib RT ya, Kang siapa? Margono nggak ada, Habib Margono nggak ada. Ya. Kata Nabi, siapapun yang meninggal
dalam keadaan hatinya ada kejengkelan terhadap salah satu anak cucu Nabi Muhammad SAW, besok di yaumil qiyamah digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dikumpulkan dengan orang-orang Yahudi. Kapan hari di grup ada ceramahnya guru busuk, ya kan? Yang dari Banjarmasin. Beliau mengatakan, siapa yang meninggal di dalam hatinya ada kebencian kepada salah satu anak cucu Nabi Muhammad, walaupun di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik kematiannya ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mati, maka kata guru busuk tetap orang tersebut akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kelompok orang Yahudi. Walaupun baca syahadat, kata guru busuk Banjarmasin, sebab di dalam hatinya masih ada kebencian kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang mencintai keturunan Nabi Muhammad memang betul-betul cinta karena Allah dan karena Rasulullah SAW, mereka nggak bakal disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali cerita-cerita orang-orang soleh, orang-orang alim. Di antaranya Imam Ibnul Arabi. Insya Allah kita semua dengar siapa Imam Ibnul Arabi. Beliau seorang aulia, beliau seorang wali. Beliau dibunuh, ya. Nah, sebelum kita bunuh, kita tunjukkan di antara keramat beliau. Suatu ketika Imam Ibnul Arabi ini naik kapal di tengah-tengah lautan, ombak begitu besarnya. Maka kata Imam Ibnul Arabi, uskun ya Bukhair, uskun ya Bukhair, fa inna fawqaka bahru ilmin. Kata Imam Ibnul Arabi, wahai samudra yang sangat kecil, samudra kan besar. Kata Ibnu Arabi, wahai samudra yang kecil, diamlah engkau. Di atasmu ada seorang yang luas pengetahuan ilmunya. Imam Ibnu Arabi terkenal luas pengetahuannya, sehingga beliau dibunuh. Imam Ibnu Arabi ini dibunuh. Kenapa Imam Ibnu Arabi dibunuh? Karena mengeluarkan satu ilmu yang mana ilmu tersebut tidak difahami oleh orang awam, sehingga Ibnu Arabi dikatakan syirik. Jadi memang ilmu harus ada yang disimpan. Sayyidina Ali aja mengatakan innil aktumu min ilmin jawahiro. Sayyidina Ali itu menyimpan ilmu-ilmu yang mutiara-mutiara, ilmu-ilmu yang rahasia disembunyikan. Beliau mengatakan, seandainya aku keluarkan mutiara-mutiara ilmu, niscaya aku bakal dianggap orang yang nyembah berhala, dan mereka akan menghalalkan darahku, kata Sayyidina Imam Ali, apabila beliau mengeluarkan mutiara-mutiara ilmu. Nah, itulah ilmu-ilmu yang Allah berikan memang khusus, yang tidak bisa disampaikan oleh orang-orang awam. Sehingga apabila disampaikan oleh orang-orang awam, maka orang tersebut akan dianggap syirik atau penyembah berhala atau lainnya. Maka dianggap halal darahnya untuk dibunuh. Termasuk Imam Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ini luar biasa keilmuannya. Beliau pernah mengatakan di dalam satu katanya, kata beliau, fabughduhum minal insani khusran hakikiyun. Maka orang, kata Imam Ibnul Arabi, yang ada kebencian di dalam hatinya, dia pasti bakal sengsara. Naudzubillah, hati-hati. Ini perkataannya para wali, juga banyak sekali sabda-sabda Nabi Muhammad, dan juga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kelak di yaumil qiyamah, amal kita nggak manfaat, ilmu kita nggak manfaat, nggak ada apa-apanya. Satu-satunya bisa menyelamatkan kita ketika kelak di yaumil qiyamah
Itu syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan syafaat Nabi Muhammad bisa kita dapatkan apabila di dalam hati kita nggak ada kebencian kepada keluarga Nabi Muhammad. Apabila dalam hati kita ada kecintaan kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, siapapun yang ada kebencian, maka dia akan menyengsara dengan sehakiki, sengsara yang nyata. Kemudian wahubbum ibadah, kata Imam Al-Arabi, mencintai para habaib atau anak cucu Nabi Muhammad dihitung ibadah. Ya, cuma nggak semua orang diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia alim, hafal Al-Qur'an dari depan sampai belakang, tafsirnya hafal semua, hadis berbagai macam hafal. Cuma kalau dia nggak diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad, maka tanda-tanda orang ini akan menjadi sengsara kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bakal mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Hasan At-Taus. Ya, beliau ini seorang kutub. Ketika Al-Habib Ahmad bin Hasan At-Taus ini lahir, matanya buta. Maka namanya orang tua atau ibu bingung. Dibawalah kepada pamannya, yaitu Habib Shalih bin Ali Al-Attas. Ketika dibawa ke pamannya, apa kata pamannya? Wahai saudaraku, ketahuilah, anak ini akan menempati atau menduduki posisinya kakeknya. Itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Muhdar. Al-Habib Umar bin Abdurrahman At-Tas, pengarang Ratibul Hadas. Makomnya Al-Habib Umar digantikan oleh anak cucunya, yaitu Al-Habib Ahmad bin Hasan At-Tas. Beliau pernah mengatakan, kata beliau, kullu man ta'allaqa bil alawin, maka siapapun yang ada ikatan, jadi ada hubungan dekat, bukan menjauh. Ah, ngapain Habib bikin ribet aja Habib ini. Seandainya ya, dia memang mendekat, pengen mendekat dengan harapan agar mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW. Ini betul-betul memang punya ikatan, bukan malah membenci atau memburuk-burukan atau menjelek-jelekan ketika di belakang habaib. Ini bahaya. Kata beliau, man ta'allaqa bil alawin wa sidqa fi mahabbati wa sadaqa fi mahabbati. Dan benar. Jadi cinta itu ada cinta gombalan gitu. Di hadapan Habib, oh luar biasa, Masya Allah. Cuma di belakang kadang-kadang menjelekkan, mencaci maki macam-macam. Nah, ini namanya munafik. Nah, orang seperti ini berarti benci kepada anak cucu Nabi Muhammad. Dan dalam hadis lainnya, siapapun yang membenci anak cucu Nabi Muhammad, fahuwa munafik. Orang tersebut adalah orang munafik. Tempatnya di mana? Di neraka jahanam. Bukan di neraka jahanam, di keraknya neraka jahanam, di bawah neraka jahanam. Walaupun banyak ibadah, Masya Allah, ibadah luar biasa. Setiap malam hatam Al-Quran, setiap siang hatam Al-Quran. Cuma ada kebencian kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad, tetap fahuwa munafik. Orang tersebut dikelompokkan orang munafik. Dan kelak di yaumil qiyamah digiring bersama orang-orang Yahudi. Kemudian asyraqat anwaruhu fil kauni wa hada hikmatun minallah wa khususiyah. Coba kita perhatikan. Adakah seorang wali yang benci kepada habaib? Ada enggak? Ye Hamid Pasuruan, Ye Hasan Genggong, Al-Imam Muhammad Busiri, bagaimana beliau cintanya kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad. Al-Imam Ibnu Arabi, bagaimana beliau cintanya kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad. Ye Khalil Bangkalan, bagaimana cintanya kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad. Kiai Hasan Mangli, bagaimana mereka cintanya kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang betul-betul cinta dari dalam hatinya, bukan munafik, di hadapannya pura-pura bagus, namun di belakangnya menjelek-jelekan, maka ini nggak bakal dapat kemuliaan dari Nabi Muhammad, walaupun dia ahli ibadah, nggak bakalan. Orang yang betul-betul cinta di dalam hatinya karena Allah,
memang perintah Allah, dan memang karena perintah Nabi Muhammad, maka dia pasti akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, lebih-lebih kelak di yaumil kiamah. Perhatikan, ada nggak wali yang kurang ajar sama habaib? Nggak ada. Coba perhatikan, pengen tahu saya. Ada nggak wali yang kurang ajar sama habaib? Nggak ada. Mereka betul-betul mengagungkan, betul-betul berakhlak, karena memang memandang dalam diri Ahlul Bait Nabi Muhammad, dalam diri habaib, disitulah Ar-Rasul SAW bertajalli. Minggu kemarin kita bahas. Ar-Rasul bertajalli pada Ahlul Bait Nabi Muhammad. Maka dikatakan, Ahlul Bait Nabi atau para habaib ini kemuliaannya zatian. Memang zat bendanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan, Allah selipkan dalam hati kita kecintaan kepada seluruh keluarga Nabi Muhammad. Seandainya di malam hari ini ada kebencian dalam diri kita kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad, maka mudah-mudahan Allah hilangkan dan diganti dengan kecintaan kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan siapapun yang menjauh, mudah-mudahan bisa mendekat dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad dengan harapan mendapatkan kecintaan dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.